Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada dua hal yang firman Allah sampaikan melalui ayat ini. Yang pertama, Allah tidak meninggalkan kita. Allah tidak membiarkan kita sendirian. Saudara tahu apa maksudnya ini? Itu artinya Allah menemani kita. Yang ada pada kita sekarang bukan cuma COVID, virus corona. Bukan cuma, saudara, hari-hari yang kita lalui, kita bingung, ya, di rumah, mau ngapain lagi, sudah berminggu-minggu. Saudara tahu, Yesus ada bersama-sama dengan kita saat kita lagi di rumah. Yesus menemani kita. Yesus eksis. Saudara, Yesus bukan cuma menemani kita. Yesus berdaulat. Semua yang terjadi ini diizinkan Allah. Dan semua ada dalam kendali Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin sekarang kita belum tahu apa kebaikan Allah bagi kita. Tapi satu hari, saudara, kita berdoa supaya Tuhan bukakan, kita mengerti apa kebaikan Tuhan bagi kita. Dan saudara, bukan cuma itu, saudara. Allah tidak meninggalkan kita, artinya Allah peduli dengan kita. Allah yang mengerti dan menjawab kebutuhan kita, saudara. Itulah sebabnya kita nggak usah takut. Kita jangan gentar, saudara. Dan Allah tidak membiarkan kita, artinya Allah sedang menguji apa yang ada di dalam hati kita. Apakah selama ini kita bergantung kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah? Allah mau untuk kita mengandalkan hanya kepada Allah saja. Nah, saudara sekalian, ini semua penting. Kenapa? Karena kalau kita mengerti dan menerima ini di dalam roh kita, maka kita akan menang atas khawatir, menang atas ketakutan, menang atas kebimbangan, menang atas hati yang galau, saudara. Dan kita punya hati yang tenang, jiwa yang tentram, pikiran kita juga jadi terang, pikiran kita jadi jernih, sehingga kita beroleh kasih karunia untuk bertindak dengan akal sehat, saudara. Nah, hal yang kedua yang Allah sampaikan di sini adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, saudara, Allah menyampaikan ada satu kualitas karakter yang harus kita miliki, khususnya pada periode yang sulit ini, saudara, yaitu kualitas contentment. Apa itu contentment, saudara? Itu adalah rasa cukup. Apa maksudnya, saudara? Contentment, rasa cukup adalah menyadari bahwa Allah sudah mencukupi kebutuhan saya hari ini. Nah, saudara, kalau kita menyadari bahwa Allah sudah cukupkan kebutuhan saya, maka akan mengalir ucapan syukur, saudara. Orang yang punya kualitas contentment, saudara, walaupun makan nasi pakai tempe dan garam, sambal sedikit, itu bisa menikmati dan bersyukur, saudara. Terima kasih Tuhan. Dan makan dengan nikmat, saudara. Tapi orang yang gak ada kualitas contentment, walaupun duduk makan dengan menu berlimpah ruah, tapi tetap aja merasa gak puas, saudara. Merasa bahwa ini semua gak maksimal. Nah, saudara sekalian, Allah mau untuk kita punya contentment. Nah, gimana caranya, saudara, untuk kita contentment?
Firman Tuhan berkata, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Perhatikan saudara, firman Tuhan mengajarkan untuk kita fokus pada apa yang ada, bukan pada apa yang tidak ada. Kalau kita fokus pada apa yang tidak ada, maka saudara, kita akan menjadi negatif. Kita jadi bersungut-sungut, kita jadi mengeluh, kita jadi berpikir negatif, bahkan kita bisa jadi iri hati. Aduh, enak ya kalau masa gini tetap bisa punya pendapatan, malah meningkat pendapatannya. Lihat, kita fokus pada apa yang nggak ada, kita jadinya dengki, saudara. Kita jadinya galau dan hal-hal yang negatif seterusnya. Tapi firman Tuhan mengajarkan fokus pada apa yang ada. Saudara perhatikan, ini penting sekali. Dan ini adalah kunci untuk kita menang menghadapi situasi yang sulit ini. Perhatikan saudara, apa yang ada pada kita, itu yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk Tuhan bekerja, melakukan mujizat. Bahkan Allah melakukan multiplikasi. Di perjanjian lama, pertanyaan ini yang Allah ajukan kepada Musa. Saudara masih ingat? Allah bertanya, Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Dan Allah bekerja melalui tongkat di tangan Musa itu menjadi mujizat, saudara. Karena tongkatnya berubah jadi ular, dan saudara, tongkat Musa menelan tongkat dari ahli sihir Mesir itu, saudara. Di perjanjian baru, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Ternyata adanya 5 roti dan 2 ikan, saudara. Yesus memberi teladan kepada kita semua. Fokus pada apa yang ada. Dan ketika kita fokus pada apa yang ada, saudara, Yesus bersyukur. Dan terjadi mujizat multiplikasi. Saudara perhatikan, saudara, ini hal yang penting bahwa Alkitab mengajarkan untuk kita fokus pada apa yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang ada pada saudara? Apa yang ada pada kita, saudara? Mari kita akan sama-sama mendaftarkannya. Kita akan merinci. Yang pertama adalah aset. Ya, saudara, apa yang berwujud yang ada pada kita? Yang ada barangnya, saudara. Ya, ini adalah tentu contoh sederhana. Kita bisa buat sesuai dengan kondisi situasi yang ada pada kita. Misalnya, saudara, apakah ada pada kita kas atau tabungan? Berapa nilainya? Ya, kita ada rumah walaupun misalnya belum lunas. Ya, ada apalagi barang tak terpakai. Saudara rinci, apakah ada kamera, ada sepeda, ada kendaraan apalagi yang juga terpakai, saudara, ya, dan seterusnya. Nah, saudara, yang tak berwujud adalah yang ada pada kita berupa keterampilan, contohnya, saudara. Misalnya kita bisa menjahit, bisa memasak, bisa bertukang, kita bisa ngajar les, ya, les privat untuk matematika, fisika, atau les bahasa Inggris, saudara. Kita punya waktu yang cukup memadai karena sekarang kita di rumah aja. Nah, saudara, ini kita daftarkan yang ada pada kita. Alkitab ajarkan demikian. Supaya kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Nah, yang ada pada kita bukan cuma aset, saudara. Tapi juga ada utang. Ya, ada pendapatan. Ada biaya. Nah, mari kita rinci satu persatu. Utang, apakah ada KPR yang belum lunas? Apakah ada cicilan kendaraan? Apakah ada utang kartu kredit? Nah, ini saudara tulis angkanya, saudara. Pendapatan, ya, gaji, ya, hasil sampingan atau apalagi saudara pendapatan, dan juga biaya. Ya, tentunya perpuluhan yang kita bayarkan, makan sehari-hari, dan juga listrik dan air untuk kebutuhan kita. Saudara, kalau ada yang sakit tertentu, obat-obatan, dan juga ya, selama ini kita ada biaya transport. Nah, saudara perhatikan, saudara, dengan semua yang ada ini, kita harus kelola supaya ini semua bisa mencukupkan kebutuhan kita.
Nah, saudara perhatikan, apa yang ada padamu? Allah berkata, dari apa yang ada ini, Allah sanggup melakukan mujizat, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Ya, nah sekarang, kalau saudara sudah mendaftar ini, saudara, ya, saudara perhatikan ada 3 langkah penting yang akan kita lakukan untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita ini. Yang pertama, saudara, adalah cek pendapatan kita. Apakah pendapatan saya, ya, dibandingkan dengan biaya hidup saya dan keluarga setiap bulan, ya, pendapatan saya lebih besar daripada biaya? Atau saudara mencukupi kebutuhan saya tiap bulan dengan pendapatan saya tiap bulan? Nah, kalau saudara mencukupi atau bahkan melebihi, saudara, berarti saudara cukup kuat di dalam hal finansial. Dan saudara siap menghadapi masa yang sukar ini. Dan bagi saudara yang masuk golongan ini, firman Tuhan mengajarkan, saudara, di dalam Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, saudara. Nah, tapi kalau di antara kita ada yang pendapatannya nggak cukup, apalagi dalam periode ini nggak bisa bekerja, nggak bisa produktif, sehingga pendapatan jauh berkurang, atau bahkan nggak ada pendapatan sama sekali. Nah, saudara, inilah saatnya kita cek tabungan kita. Kalau ada tabungan, saudara, ini saatnya kita pakai tabungan kita untuk kita bertahan hidup hari lepas hari. Tapi kalau ada kasus di mana kita pendapatan nggak ada, tabungan juga nggak ada, saudara dengar, berarti saudara berada di dalam situasi krisis. Kenapa saya harus nyatakan demikian? Supaya kita yang ada dalam kondisi ini, kita sadar dan kita menjadi mawas diri, saudara. Supaya kita bisa keluar dari masa krisis ini. Nah, bagi saudara yang pendapatan 0 atau jauh di bawah biaya, dan saudara tabungannya tidak ada, saudara perhatikan, ini penting sekali. Saudara harus mengurangi biaya. 30% bahkan sampai 50%, kalau bisa lebih, itu jauh lebih baik. Nah, saudara, tentunya yang dikurangi bukan perpuluhan. Kita harus tetap bayar perpuluhan. Kita bisa kurangi makanan. Kita bisa, saudara, makan dengan sederhana. Tempe dan kangkung itu juga enak dan bahkan lebih sehat, saudara. Ya, listrik dan air kita bisa kurangi, saudara. Saudara yang tidurnya pakai AC, saudara bisa, ya, atur timernya jam 5 pagi AC-nya mati. Lampu-lampu yang nggak perlu semua ditutup, saudara, nggak perlu dinyalakan. Ya, obat-obatan kita bisa atur seminimal mungkin. Dan biaya transport tentunya kita bisa potong, saudara. Nah, apalagi hal-hal praktis yang kita bisa lakukan. Saudara, kita yang di dalam krisis, kita harus lakukan pemotongan dan penghematan. Apa contohnya, saudara? Ya, penghematan adalah kalau saudara bilang, oh ya ini kita lagi kerja dari rumah, kita harus pakai internet. Nah, saudara bisa negosiasi ulang tentang biaya langganan internet, saudara. Bisa. Ya, saudara coba untuk saudara telepon, untuk saudara bisa, ya, mendapatkan diskon atau cicilan lebih lanjut, saudara. Ya, lalu apalagi, saudara? Saudara bisa negosiasikan premi asuransi. Saudara bisa cuti premi atau saudara bisa atur ulang jangka saudara pembayarannya, atau saudara bisa downgrade. Ya, manfaatnya itu supaya preminya bisa disesuaikan. Dan seterusnya, saudara,
Kita yang berada di dalam krisis, saudara, harus betul-betul lakukan ekstra pemotongan biaya dan penghematan. Itulah langkah pertama, saudara. Langkah kedua adalah kita akan meninjau kembali utang. Tentunya yang terbaik adalah saudara tidak punya hutang. Dan kalau saudara punya utang, saudara bisa lunasi segera, saudara lunasi segera. Tapi kalau saudara tidak bisa melunasi saat ini, nah saudara, utang ini bisa ditinjau ulang dengan cara saudara kontak kepada kreditur, bank yang memberikan pinjaman, untuk saudara menegosiasikan ulang. Saudara, pemerintah sudah memberikan kebijakan relaksasi. Nah, wujud relaksasinya, saudara bisa bernegosiasi ulang dengan mengajukan permohonan penurunan suku bunga, saudara. Atau saudara bisa cuti membayar pokok. Jadi saudara bisa masuk periode hanya membayar bunganya saja. Ya. Atau saudara merestrukturisasi utang. Nah, saudara, tentang hal teknisnya saudara bisa diskusi lebih lanjut dengan orang-orang yang berpengalaman dalam hal ini. Nah, saudara, utang ini jangan sampai membebani kita di dalam masa sulit ini, ya. Dan saudara dengar, Alkitab tidak merekomendasikan di masa sulit ini kita menambah hutang. Tidak, saudara. Jadi, biar utang yang ada ini kita kelola dan kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Hal yang ketiga adalah, saudara, kita mau praktek memberkati, memberi, melayani. Kita mau saling membangun, saling memberkati, saudara. Nah, caranya gimana? Saudara, dari aset yang ada ini, saudara, ya, saudara bisa tawarkan untuk saudara bisa memberkati di lingkungan jemaat kita. Nah, saudara, di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, firman Tuhan ajarkan untuk kita bertolong-tolongan menanggung beban kita. Di ayat ke-10-nya diajarkan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, jadi saudara, kita mau sama-sama di jemaat, saudara, untuk kita mau saling memberkati, saling membangun, saling melayani. Caranya gimana? Saudara, apa aset berwujud berupa barang atau aset tak berwujud berupa jasa yang saudara bisa pakai itu untuk memberkati sesama jemaat, sesama saudara seiman. Nah, misalnya saudara yang bisa menjahit, saudara bisa informasikan itu supaya saudara bisa pakai skill menjahit itu. Misalnya saudara jahit masker dan itu bisa memberkati banyak orang, saudara. Yang saudara bisa memasak, saudara bisa informasikan supaya anggota jemaat nggak usah beli ke tempat lain secara berlebihan, tapi bisa saudara untuk mengkonsumsi apa yang saudara masak. Nah, saudara yang bisa keahlian tukang, saudara bisa benerin genteng bocor, saudara bisa ngecat, saudara, ya, ini lagi musim hujan, ya. Saudara bisa informasikan supaya kalau ada di antara anggota jemaat yang gentengnya bocor atau yang butuh tenaga tukang untuk mengecat dan seterusnya, itu saudara bisa memberkati. Nah, saudara yang bisa ajar les, ya, privat, matematika, ajar les Inggris, dan seterusnya. Saudara, masa-masa ini di mana anak-anak belajar di rumah, saudara bisa memberkati anak-anak yang ada di jemaat. Untuk saudara ajarin mereka, bimbing mereka. Dan itu menjadi berkat bagi jemaat. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya kita mau bangun ekonomi kerajaan Allah. Di mana kita mau saling memberkati, kita mau saling melayani, kita mau saling, saudara, memberi. Saya percaya, saudara, ketika kita lakukan ini dengan spirit, di mana kita mau memberi, kita mau memberkati, ini adalah alat di tangan Tuhan untuk Tuhan bekerja.
memultiplikasi, memberkati kita. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu setia. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya setiap kita yang punya barang atau jasa, misalnya saudara ada toko material, saudara bisa daftarkan. Saudara punya toko sembako, saudara daftarkan. Saudara jualan ayam selama ini, saudara daftarkan. Atau saudara berupa jasa, saudara punya keahlian tertentu, saudara daftarkan. Saudara di dalam link berikut ini, atau di link di deskripsi di YouTube, saudara bisa klik untuk saudara daftar Google Form. Saudara tulis semua keterangan, dan supaya ini semua bisa dikumpulkan, disusun, supaya bisa diinformasikan ke seluruh jemaat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekiranya Bapak, Ibu, Saudara merasa barang dan jasa yang ada pada Bapak, Ibu sekalian bukanlah barang dan jasa yang menjadi kebutuhan yang urgent pada situasi kondisi pada saat ini. Nah, sehingga Bapak Ibu merasa karena ini bukan kebutuhan, wah mungkin ini tidak mendapatkan respon sesuai yang diharapkan supaya ini bisa menjawab kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ajak untuk kita sama-sama berdoa secara khusus. Minta hikmat Tuhan. Karena firman Tuhan ajarkan cara Tuhan memberkati, mencukupkan kita, memultiplikasi adalah dengan apa yang ada pada kita. Nah, saudara, dengan demikian, bagian kita adalah menemukan apa yang ada pada kita yang saat ini untuk kita gali. Mungkin dari barang-barang yang tidak terpakai, saudara. Kalau ada kamera lama, mungkin saudara bisa belajar fotografi. Atau saudara bisa jual barang-barang yang tidak terpakai itu supaya uangnya saudara bisa pakai di masa yang sulit ini. Atau saudara dengan adanya waktu yang banyak karena kita di rumah aja, kita bisa belajar satu skill, keterampilan yang baru. Apakah kita mau belajar jualan online? Atau kita mau belajar jadi YouTuber? Ya, di mana kita buat channel YouTube sendiri. Atau saudara kita belajar keterampilan-keterampilan lain yang praktis, yang dimana Tuhan bisa pakai itu menjadi alat untuk memberkati kita. Nah, saudara, kenapa ini penting? Jadi nggak boleh ada di sini, saudara, kita yang terus mengangkat tangan menyerah, artinya nggak lakukan apa-apa, putus asa. Saudara, karena Allah mau pakai kita dengan apa yang ada pada kita. Untuk kita memelihara. Prioritas pertama adalah keluarga jasmani kita. Ya, pasangan hidup, anak-anak, seisi rumah. Kalau kita nggak pelihara, saudara, Alkitab katakan kita lebih buruk daripada orang yang tidak mengenal Allah. Prioritas kedua, kita mau apa yang ada pada kita ini memberkati kawan-kawan seiman, keluarga rohani kita. Kita nggak mau ada anggota komunitas, area, atau jemaat kita yang saudara berkekurangan. Kita mau saling memberkati. Nah, baru setelah itu kita bisa memberkati masyarakat yang di luar sana. Dan kita percaya, saudara, kalau kita semua saling gotong royong, kita semua saling berpegangan tangan, kita semua rapatkan barisan, kita beroleh kasih karunia untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan Tuhan yang memberkati kita semua. Itulah sebabnya, saudara, kita tidak hadapi ini sendirian. Tapi kita akan sama-sama kita bangun ekonomi kerajaan Allah. Dan kita akan berjuang di dalam kasih karunia Tuhan di dalam masa sulit ini. Mari saya ajak untuk kita semua datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat multiplikasi, berkat kerajaan Allah, di mana Allah yang melakukan mujizat melalui apa yang ada pada kita,
Dan Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kita. Karena dialah Jehovah Jireh. Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, biar berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.